والله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Masyarul hadirin rahimakumullah, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi solusi yang terbaik untuk kita. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan makhraja baginya. Makhraja adalah jalan keluar. Arti dengan kata yang lebih modern adalah solusi. Jika kita memiliki banyak permasalahan hidup, karena manusia hidup pasti banyak masalah. Orang hidup selama hidup pasti punya masalah. Walaupun kita sering melihat orang-orang kaya seolah tak punya masalah, padahal masalahnya bisa jadi lebih besar dari kita. Karena seringkali yang jadi masalah bukanlah kita yang bermasalah dan orang memiliki nikmat yang tanpa masalah. Yang jadi masalah adalah kita tidak pernah menyangka bahwa orang lain pun punya masalah. Yang jadi masalah kita suudzon kepada Allah, seolah Allah hanya melimpahkan masalah kerumitan hidup kepada kita, seolah Allah tak menimpakan masalah kepada orang lain, sehingga kita suudzon dan menuduh Allah tidak adil. Padahal semua manusia yang hidup, entah manusia, entah jin, entah hewan, apapun, ketika hidup itu pasti menghadapi masalah. Bahkan termasuk malaikat juga menghadapi masalah. Ketika melihat manusia saat ini sudah mengambil pekerjaan malaikat, yakni mencatat amal. Saat ini manusia beramal, mencatat amalnya sendiri di media sosial. Akhirnya malaikat tidak mau mencatat amal kita, berarti amal kita tak tercatat sebagai amal soleh yang diterima, karena seringkali amal kita menjadi tontonan belaka, hanya sebagai sebuah konten. Dan bahkan seringkali ketika sholat, apalagi pertama tarawih, membuat capture seolah-olah bahwa aku ini orang yang taat, lantas diupload tarawih malam pertama, dia selfie, kemudian diupload di media sosial. Termasuk ketika sholat Aid yang mungkin baru sholat setahun 2 kali, itu pun salah. Ketika imam bertakbir zaidah, bertakbir tambahan, ia malah ruku, tidak sujud sampai duduk di antara 2 sujud. Dia baru ngeh orang lain belum sujud, orang lain baru masih berdiri, sedangkan dirinya sudah sujud. Tapi kadung saat itu dia sudah streaming atau membuat vlog. Kesalahannya bukan hanya nanti di akhirat dipertontonkan, saat di dunia pun sudah diperlihatkan karena ketidaktulusan niatnya. Terlebih karena kebodohan yang diakibatkan dia lebih mengutamakan tolabul dunia dibandingkan tolabul ilmi. Seolah dunia lah yang wajib, tapi tolabul ilmi tak wajib, sehingga Allah pertontonkan kesalahannya pada saat itu. Masyarul hadirin rahimakumullah, yang paling utama dari ketakwaan kita adalah sholat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraja, solusi dalam setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan melimpahkan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka dan dengan besaran yang tidak bisa terukur oleh manusia, hanya Allah yang tahu. Rizki jangan selalu dianalogikan, diartikan sebagai bentuk uang. Rizki jangan selalu dikategorikan sebagai kekayaan. Rizki jangan selalu dikategorikan sebagai jabatan, karena justru bisa jadi itu adalah istidraj. Istidraj adalah sungkunan dari Allah, pemberian yang tanpa ridha,
yang sengaja Allah timpakan kepada orang tersebut supaya kelak Allah bisa dengan mudah tanpa didakwa oleh si hamba, Allah menimpakan adab dengan adab sepedih-pedihnya karena Allah tidak rela kepada orang itu mendapatkan nikmat sedikit pun nanti di akhirat. Ketika jabatan, harta kekayaan, strata pendidikan yang tinggi, kepandaian digunakan untuk keburukan, punya jabatan malah tambah gede korupsi, punya pendidikan yang tinggi, kepandaian malah digunakan untuk menipu orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak pandai. Menjadi orang yang kuat hanya digunakan untuk malakin orang lain, untuk menakut-nakuti orang lain. Malak terus digunakan untuk mencuri, digunakan mengambil hak orang lain, maka itu bukanlah keberkahan. Walaupun jabatan tinggi, kekayaannya banyak, strata pendidikan tinggi, pandai, kuat, tenaga hebat, ditakuti orang, tapi bisa jadi itu istidraj, itu sungkunan dari Allah. Anda sebetulnya Allah sedang mempersiapkan kebinasaan yang lebih dalam bagi orang tersebut, saking Allah tidak ridha memberikan kenikmatan sedikit pun kepada orang itu kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan terlena dengan dunia, jangan terlena dengan kesibukan dunia, sehingga justru tempat kita bergantung, tempat kita meminta pertolongan yakni Allah, kita sepelekan. Kita selalu bergantung pada jabatan, pada kekuatan tubuh, kepada atasan kita, kepada kekayaan kita, harta, strata pendidikan, kepandaian, status sosial. Kita seringkali bergantung kepada itu. Padahal tempat bergantung kita, tempat meminta pertolongan adalah Allah. Dengan cara apa? Allah telah menyediakan dua pintu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sabar itu tidak ada batasnya, hanya saja ego dan nafsu kita yang membatasinya. Allah tidak pernah menyuruh kita batasi kesabaranmu atau sabarlah kamu sampai titik tertentu, tidak. Tapi Allah selalu mengajarkan kepada kita agar sabar tanpa batas. Walau memang kadang kemampuan kita tak seluas anugerah dari Allah. Kalau memang keadaan tersebut menjadikan kita ada kalanya suatu saat tak mampu membendung amarah, maka janganlah menzalimi orang lain. Marah boleh, tapi jangan jadi pemarah. Rasulullah diriwayatkan pernah beberapa kali marah, tapi Rasul tak pernah diriwayatkan sebagai seorang pemarah. Kalau pemarah sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kalau marah saja di waktu tertentu sifat manusiawi. Karena Rasul pun manusia, beliau diriwayatkan dalam beberapa keadaan beliau marah. Marahnya bukan karena nafsunya, marahnya bukan karena keinginan egoisnya, tapi marah karena ada hak entah orang lain atau bahkan kadang pribadinya justru beliau sabar-sabar saja, tapi hak orang lain terlihat dizalimi oleh orang lain, itu Rasul yang marah karena melihat orang lain, artinya empati. Oleh karenanya jangan sampai kesibukan kita di pabrik, di perusahaan, di tempat kerja menghilangkan rasa empati kita kepada sesama. Tapi bukan berarti yang namanya atas nama empati lantas kemudian kita mengajak sahur teman-teman kita di waktu zuhur. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamati ma'al imani dakhalal jannah." Ada 5 hal yang jika ada pada diri seorang mukmin yang dia bawa sampai hari kiamat disertai dengan iman, 5 perkara tersebut maka akan menjadikan orang itu masuk ke dalam surga. Siapa orang yang hari kiamat datang dengan membawa 5 perkara ini dengan disertai keimanan, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa orang-orang tersebut? Man hafadha 'ala shalawatil khamsi
fi mawaqitihinna, yaitu orang yang menjaga sholat yang 5 waktu. As-sholah bentuk kata tunggal, bentuk jamaknya as-sholawat. Jadi sholawat itu bisa kepada makhluk, yakni Nabi Muhammad dan keluarganya, bisa juga sholawat itu kepada Allah, tapi bentuknya berbeda, namun katanya sama. Secara bahasa maknanya sama, tapi secara istilahiyah atau terminologi maknanya berbeda. As-sholatu ala nabi, makna as-sholah, as-sholah kepada Nabi, sholat kepada Nabi. Maknanya bukan ruku, sujud seperti sholat menghadap kepada Allah sebagai ta'abbud dan penghambaan, bukan. Jadi ada orang yang melantunkan sholawat dengan kata as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul, jangan dikafir-kafirkan. Sebagaimana terjadi di kota kita Karawang ini, ada orang yang seolah paling Qur'ani, paling sunnati, datang ke masjid menghardik seorang muslim yang sedang melantunkan salawat dengan kalimat as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abdahi wa Muhammad Arabi. Lantas saudara kita yang bersolawat di masjid ini dikelari, kemudian dihardik, dikafir-kafirkan oleh orang yang seolah perasaannya dia paling islami. Kafir, kafir antum, kafir antum. Kenapa demikian? Karena antum telah menyatakan sholat kepada Nabi. Sholat itu bukan kepada Nabi, sholat itu kepada Allah. Jadi catatan dari sejarah atau hikayat dari tadi kisah ini adalah jika bodoh jangan sok pintar, yang akibatnya menghilangkan keimanan diri sendiri karena mengkafirkan saudara muslim yang tidak melaksanakan kekafiran, kembali kekafiran kepada dirinya. Itu kata Rasulullah, kembali kekafiran kepada dirinya ketika mengucapkan PKI lah kamu, dasar kafir kamu, syirik kamu. Ternyata yang disyirik-syirikan adalah orang muslim, kembalilah kesyirikan kepada si penuduhnya, kekafiran itu kembali kepada dirinya. Itu terjadi. Jadi as-salatu ala nabi artinya adalah permohonan rahmat kepada Allah atas limpahan kemuliaan untuk baginda Nabi. As-salatu ala nabi, semoga rahmat kemuliaan tercurah kepada baginda Nabi. Wassalamu ala rasuli, dan keselamatan yang sempurna tercurah kepada baginda Rasul. Jadi bukan salat yang ada ruku dan sujudnya. Begitu pula di dalam hadis ada lafaz as-shalawatul khamsi, sholawat yang 5. Sholawat apa? Yang dimaksud adalah sholat. Jadi as-sholawat itu jamak dari kata as-sholah, sholat yang banyak. Jika sholatnya ini kepada Allah ditujukannya as-sholatu ala Allah, maka as-sholawatu ala Allah artinya sholat yang ditujukan sebagai penghambaan kepada Allah. Maka as-sholawatul khamsi artinya sholat yang 5 waktu, bukan sholawat yang 5 jenis, 5 macam sholawat, bukan, tapi sholat yang 5 waktu. Siapa yang menjaga sholawat yang 5 waktu, maksudnya sholat yang 5 waktu, fi mawaqitihinna, pada waktu-waktunya yang tepat. Waktunya yang tepat itu sesuai dengan kategori yang telah disampaikan oleh Rasul, seperti waktu zuhur ataupun waktu subuh. Subuh dari fajar shadiq muncul sampai terbitnya matahari atau waktu isyraq, itu waktu subuh. Entah ada yang di awal waktu, ada yang di pertengahan waktu, ada yang di akhir waktu. Zuhur pada saat waktu zawal, tergelincirnya matahari melebihi batas waktu istiwa, hingga batas di mana bayang-bayang suatu benda sudah memasuki lebih daripada ukuran asli benda tersebut, maka itu berarti memasuki waktu asar. Jadi waktu zuhur itu tidak sempit hanya di awal waktu. Waktu zuhur itu panjang. Jadi siapapun yang sholat di waktu zuhur yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka sah sholatnya. Namun yang paling afdal adalah di awal waktu. Jangan seringkali mengakhir-akhirkan tanpa uzur.
Jangan kalah dengan tolabud dunia. Kita berangkat dari rumah sebelum jam masuk kerja, bahkan pulang ke rumah sudah lewat batas dari batas akhir reguler waktu kerja. Tapi kalau urusan sholat diakhirkan dan pulang secepatnya. Wa wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna, dan juga menjaga rukuknya, wuduknya, sujudnya harus sempurna, jangan asal-asalan. Karena Rasul pernah menyatakan, menyuruh seorang sahabat yang sudah sholat untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali ulangan. Akhirnya sahabat itu sampai 4 kali khatam melaksanakan sholat zuhur. Karena Rasul mengatakan, irji', ulangi lagi, wasalli, sholat lagi engkau, fa innaka lam tusalli, karena sungguhnya engkau tadi belum sholat. Sahabat sudah 3 kali mengulang sholat, berarti total 4 kali dia khataman sholat zuhur, tapi dikatakan kamu belum sholat, kata Rasul. Sampai akhirnya Rasul mengajarkan tata cara sholat yang benar. Oleh karenanya sholat itu harus dipelajari, talaqi kepada orang yang punya sanad sholat sampai Rasulullah. Jangan hanya dari literatur internet. Harus punya guru yang bersanad sampai Rasulullah. Benar-benar memiliki sanad. Dia punya sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waman adda zakata, dan orang yang menunaikan zakatnya, min malihi thayyibatan biha nafsahu, dari hartanya yang bagus sebagai penyuci bagi dirinya. Jadi zakat jangan diambil dari harta yang haram, hasil korupsi, hasil suap menyuap, ataupun hasil menipu, karena tidak sah zakatnya. Termasuk sholat menggunakan pakaian dari hasil mencuri ataupun ghasab, maka dikhawatirkan Allah la yaqbal, tidak menerima ibadahnya tersebut. Kemudian thumma qala, kemudian Rasulullah berkata, wa aimullahi la yaf'alu dzalika illa mu'minun, demi Allah tidaklah seseorang melakukan hal itu kecuali dia adalah benar-benar seorang yang beriman, orang yang mukmin. Siapa yang mukmin tersebut? Tadi yang melakukan sholat yang 5 waktu dijaga pada waktunya yang tepat, wuduknya, rukuknya, sujudnya dijaga juga disempurnakan, kemudian menunaikan zakat dari harta yang thayyibah, harta yang baik, dan kemudian man shoma ramadhana, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjal baita, dan dia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, in istata'a ilaihi sabila, jika ia telah mampu untuk melaksanakannya, wa addal amanata, dan orang yang menyampaikan amanah, menunaikan amanah, maka orang-orang inilah yang kelak dijamin oleh Rasulullah SAW, terlebih oleh Allah Ta'ala, untuk dimasukkan ke dalam surga. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita jaga kewajiban-kewajiban kita dan jadikan sholat kita sebagai proposal terbaik kepada Allah. Jadi kepada Allah sajalah kita kirimkan proposal keluh kesah kita, hidup kita. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Fa innaha wa innaha lakabiratun illa alal khashiin, namun sholat itu juga sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang seperti apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang sadar bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, mereka akan mati, yakin dengan apa yang akan dihisab dari dirinya, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah hakim yang terbaik, adalah penegak hukum, penegak keadilan, yang tidak ada satu orang pun yang tertutup segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dan menutup keburukan-keburukan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه لنا متقبلا يا الله، وارزقنا وبارك لنا بليلة القدر عند سجودنا وعبادتنا وتوباتنا إليك وتلاوتنا بكتابك الكريم وصلواتنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعند مطالعتنا بكتب العلماء يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa sallu 'ala nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الله أكبر.
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.